Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Asmaul Husna Putri, Salsabila Dwi Rahmawati, dan Putri Nur Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu transformasi geometri dan fungsi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mulai saja. Transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Macam-macam transformasi. 1. Translasi, yaitu pergeseran. 2. Refleksi, yaitu pencerminan. 3. Dilatasi, yaitu perkalian ukuran. Yang keempat, rotasi, yaitu perputaran. Translasi, refleksi, dan matriks transformasi. A. Translasi. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Ini adalah contoh gambarnya. Pada titik A, x, y, terjadi translasi atau pergeseran ke A aksen x plus A, y plus B. Kemudian B. Refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Macam-macam refleksi yaitu refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan min X, terhadap titik O 0,0, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B, dan terhadap garis Y sama dengan X tan A. Rotasi, dilatasi, dan matriks transformasi. A. Rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ dengan pusat titik tertentu. 1. Rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Ya, maka itu terjadi perputaran ya. Mulai dari titik A, x, y, terjadi perputaran ke A aksen, x aksen, y aksen. Yang kedua, rotasi terhadap titik P, A, B. Maka akan terjadi perputaran demikian juga. B. Dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan geometri tersebut. Macam-macam dilatasi yaitu 1. Dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Kemudian yang kedua, dilatasi terhadap titik P, A, B. Yang ketiga, luas bangun hasil dilatasi. Jika suatu bangun yang mempunyai luas L didilatasikan dengan faktor skala K, maka luas bangun hasil dilatasi sama dengan L aksen sama dengan K kuadrat kali L. Selanjutnya, C. Transformasi oleh suatu matriks. Jika suatu titik A, x, y ditransformasikan oleh matriks ABCD dan diperoleh bayangan A aksen, x aksen, y aksen, secara pemetaan dapat ditulis AX, Y ditransformasikan oleh matriks ABCD dan diperoleh bayangan A aksen, x aksen, y aksen, dengan x aksen sama dengan AX plus BY dan Y aksen sama dengan CX plus DY. Persamaan matriks transformasinya adalah x aksen, y aksen sama dengan ABCD dikali XY. Jika suatu bangun yang mempunyai luas ditransformasikan oleh matriks A, ABCD, luas hasil transformasinya adalah L aksen sama dengan determinan A dikali L. D. Contoh soal. Tentukan
pembayangan persamaan garis y-3x plus 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Penyelesaian. Misalkan, titik x, y terletak pada garis y-3x plus 5 sama dengan 0. Bayangan titik x, y oleh transformasi matriks adalah x-aksen, y-aksen dengan dari kesamaan matriks diperoleh x sama dengan x-aksen plus 2y-aksen persamaan 1, y sama dengan x-aksen plus 3y-aksen persamaan 2. Substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam persamaan y min 3x plus 5 sama dengan 0. X-aksen plus 3y-aksen min 3 x-aksen plus 2y-aksen plus 5 sama dengan 0. X-aksen plus 3y-aksen plus 3x-aksen min 6y-aksen plus 5 sama dengan 0. Min 3y-aksen min 2x-aksen plus 5 sama dengan 0. 3y-aksen plus 2x-aksen min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya adalah 3y plus 2x min 5 sama dengan 0. 3. Komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah suatu transformasi dilanjutkan dengan transformasi lain. Dengan kata lain, komposisi transformasi dapat diartikan sebagai transformasi yang melibatkan dua atau lebih transformasi yang dilakukan secara berurutan. A. Komposisi translasi. B. Komposisi refleksi. 1. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. A. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang sejajar sumbu X. B. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y. 2. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. 3. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan. C. Komposisi rotasi. 1. Komposisi dua rotasi berurutan dengan pusat titik O 0,0. 2. Komposisi dua rotasi berurutan dengan pusat titik P, A, B. D. Contoh soal. Diketahui T1 sama dengan 42 dan T2 sama dengan min 1, min 5. Tentukan bayangan titik P min 3,7 oleh translasi T1 dilanjutkan dengan translasi T2. Penyelesaian. Translasi tunggal yang mewakili komposisi translasi tersebut T sama dengan T2 komposisi translasi T1 sama dengan T1 plus T2 sama dengan 42 plus min 1 min 5 sama dengan 3 min 3. Bayangan titik P min 3,7 sama dengan XP aksen YP aksen sama dengan XP YP plus 3 min 3 sama dengan min 3 7 plus 3 min 3 sama dengan 0 min 4. Jadi bayangan titik P min 3,7 oleh komposisi translasi tersebut adalah 0,4. B. Fungsi. 1. Fungsi eksponen. A. Konsep fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memuat bentuk pangkat dan variabel terdapat pada pangkat tersebut. B. Bentuk umum fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x, atau f sama dengan x, maka k kali a pangkat x dengan k sama dengan konstanta. Dengan syarat a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 1, atau A lebih besar dari 1. C. Grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen berupa kurva monoton naik atau turun
tergantung dengan nilai bilangan pokoknya. D. Menggambar grafik fungsi eksponen. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen fx sama dengan k dikali a pangkat x. Pertama, buatlah tabel titik bantu, yaitu berupa nilai x dan y sama dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Selanjutnya, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan selanjutnya, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponen, yaitu sebagai berikut. 1. Bunga majemuk pada perbankan. 2. Pertumbuhan populasi. 3. Penyusutan harga barang. 4. Pengurangan intensitas cahaya. 5. Peluruhan mineral radioaktif. F. Contoh soal. Pak Andi memiliki tabungan sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank yang memberikan bunga majemuk 1,5% per bulan. Berapa besar uang tabungan Pak Andi setelah 3 bulan? Penyelesaian. T sama dengan 3, A0 sama dengan 5 juta, I sama dengan 1,5%. A3 sama dengan 5 juta rupiah dikalikan 1 ditambah 1,5 per 100 tutup kurung pangkat 3 menjadi A3 sama dengan 5 juta rupiah dikalikan 1 plus 0,015 tutup kurung pangkat 3. A3 sama dengan 5 juta rupiah dikalikan 1,015 tutup kurung pangkat 3. A3 sama dengan 5.228.392 rupiah. Jadi tabungan Pak Andi setelah 3 bulan sebesar 5.228.392 rupiah. C. Fungsi logaritma. Bentuk umum suatu fungsi logaritma dengan bilangan pokok A lebih dari 0 atau A tidak sama dengan 1 adalah Y sama dengan Fx sama dengan A log X dengan ketentuan sebagai berikut. Fx sama dengan A log merupakan aturan atau rumus untuk fungsi logaritma. X merupakan suatu variabel bebas. A bilangan pokok suatu fungsi logaritma dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Domain atau daerah asal fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X adalah df sama dengan tanda kurung X sebagian dari X lebih dari 0 dan X anggota R tutup kurung. Rank atau daerah hasil fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X adalah Rf sama dengan tanda kurung Y sebagian dari Y anggota R tutup kurung. D. Grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma berupa kurva monoton naik atau turun tergantung nilai bilangan pokoknya. Grafik dapat dilihat pada gambar. C. Fungsi logaritma. Bentuk umum suatu fungsi logaritma dengan bilangan pokok A lebih dari 0 atau A tidak sama dengan 1 adalah Y sama dengan Fx sama dengan A log X dengan ketentuan sebagai berikut. Fx sama dengan A log merupakan aturan atau rumus untuk fungsi logaritma. X merupakan suatu variabel bebas. A bilangan pokok suatu fungsi logaritma dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Domain atau daerah asal fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X adalah df sama dengan tanda kurung X sebagian dari X lebih dari 0 dan X anggota R tutup kurung. Rank atau daerah hasil fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X adalah Rf sama dengan tanda kurung Y sebagian dari Y anggota R tutup kurung. D. Grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma berupa kurva monoton naik atau turun tergantung nilai bilangan pokoknya. Grafik dapat dilihat pada gambar. Menggambar grafik fungsi logaritma dengan cara yaitu 1. Buatlah tabel titik bantu yaitu berupa nilai X dan Y sama dengan Fx sama dengan A log X. 2. Gambarlah titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. 3. Hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus.
F. Sifat-sifat logaritma. 1. Grafik Y sama dengan A log X dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan A pangkat X terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui fungsi logaritma Fx sama dengan A log X dengan fungsi eksponen Gx sama dengan A pangkat X. Gx sama dengan A pangkat X, misalkan Y sama dengan A pangkat X. A log Y sama dengan A log A pangkat X. Kedua, ruas dikenai fungsi logaritma. A log Y sama dengan X. Sifat logaritma X sama dengan A log Y. G inverse X sama dengan A log X. Fungsi inverse dari Gx adalah A pangkat X adalah G inverse X sama dengan A log X. Oleh karena itu, Y sama dengan A log X merupakan inverse fungsi Y sama dengan A pangkat X. Grafik fungsi logaritma Y sama dengan A log X dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan A pangkat X terhadap garis Y sama dengan X. Contoh, grafik fungsi Fx sama dengan 3 log X dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X terhadap garis Y sama dengan X. 2. Grafik Y sama dengan A log X dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan 1 per A log X terhadap sumbu X dan sebaliknya. Grafik Fx sama dengan 2 log X dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi Gx sama dengan 1 per A log X terhadap sumbu X. Demikian pula sebaliknya. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. G. Permasalahan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fungsi logaritma, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tingkat kebisingan suara. 2. Menentukan tingkat kecerahan bintang. 3. Menentukan batas magnitudo teleskop. 4. Menentukan skala gempa. H. Contoh soal, diketahui Fx sama dengan 2 log 3x kuadrat ditambah x ditambah 2. Tentukan nilai F2 plus F3. Penyelesaian, F2 sama dengan 2 log 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. F2 sama dengan 2 log 16. F2 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. F2 sama dengan 4. F3 sama dengan 2 log 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 2. F3 sama dengan 2 log 32. F3 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. F3 sama dengan 5. Jadi nilai F2 plus F3 sama dengan 9. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.